Ya kalau dari penjelasan yang disampaikan, ini kan berarti tanah sudah wakaf nggih? Sudah, Nggih. Sudah wakaf atas nama yayasan asal atau ininya. pribadi? Atas nama yayasan. Yayasan. Ya. Atas nama yayasan. Oke. Berarti yayasan masih ada kan, Mas? Yayasannya masih Masih ada. masih ada, Hmm. cuman ya lah ya wala yamut. Perlu istilahnya kan kembali lah gitu ya. dihidupkan, Hmm. tapi harus ada pihak yang benar-benar kuat untuk teruskan. Iya, betul. Iya. Untuk santrinya itu sistemnya kalau gimana? di Sulaimania kita itu ada santrinya tuh sistemnya tuh daftarnya satu, cuma nanti ada penyebaran ke gitu. cabang-cabang. Jadi kita ada satu website di mana santri-santri itu berdaftar di sana semuanya. Nanti mereka akan diuji ke pesantren-pesantren yang terdekat dengan daerahnya tinggal. Oh gitu. Setelah mereka lulus, maka nanti baru mereka akan ditempatkan ke pesantren-pesantren yang ada, yang tersedia untuk menerima santri baru seperti itu. Kurang lebih sistemnya seperti itu kita. Iya. Yang di Islamic Center itu imamnya juga putranya itu sudah lulus Sulaimania kemarin ke Turki ya. Iya betul. Itu wajib atau gimana programnya? Untuk ke Turkinya? Iya. Kalau untuk ke Turki kita tausiahkan, cuman tidak kami wajibkan gitu. Tergantung nanti apakah dia sesuai dengan kriteria yang akan kita kirimkan atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya memang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh Sulaimania, insya Allah akan dikirim gitu. Dan kalau misalnya belum, tentu kita tidak kirim seperti itu. Oh gitu. Ya, memang mereka nanti didedikasikan untuk selesaikan hafalannya, ilmu-ilmu Al-Qurannya sebagian sudah dipelajari, ilmu dasarnya, baru nanti mereka akan dilanjutkan ke Turki untuk belajar seperti itu. Nanti setelah mereka pulang, mereka akan ditempatkan ke pesantren-pesantren yang sudah bekerja sama dengan Yayasan Tahfiz Sulaimania. Jadi mereka tidak perlu lagi cari kerja, mencari ini, tidak perlu. Jadi memang sudah ada sistemnya. Tapi ini termasuk NU ya? Kalau dibilang NU, kita tidak tergabung dari ormas apapun. Cuman secara amaliyah kita itu bermazhab Syafi'i, bermazhab Asy'ariyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita di Turki pun yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena santri-santri kita banyak yang berdatangan dari Eropa, dari Afrika, itu membawa dengan mazhab beda-beda. Nah, akhirnya kita nanti di sana akan mempelajari 4 mazhab yang akhirnya bisa diperbandingkan apa saja. Cuman untuk kita yang khusus di Indonesia, karena kita bermazhab Syafi'i, kita lebih fokus ke Syafi'i seperti itu. Jadi kalau misalnya disebut mazhabnya, akidahnya Asy'ariyah, untuk fikihnya, amaliyahnya kita Syafi'i. Tapi kita tidak berormas ke salah satu pihak gitu. Kalau fikihnya lebih luas ya. Ya. Kalau tasawufnya Imam Abdul Qasim Al-Junaid. Iya, kalau misalnya tasawufnya kita Naqsabandiyah, Pak. Naqsabandiyah, saya Abil Hasan Asy'adzili. Iya. Ya itu ya. Jadi kita lanjut sanadnya seperti itu. Saya Abil Hasan Asy'adzili. Iya, betul. Jadi masih ya Ibnu Abdullah masih nyambung. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau di Pondok Pesantren itu ya. Lebih contohnya gitu. Ya, jadi kita bahkan di seluruh negara, tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara pun itu tidak terikat dengan, mohon maaf, ormas, politik, partai, tidak. Karena memang pure untuk agama. Ya, ini lebih bagus murni lah. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan. Ketika Ya, ada orang-orang Muhammadiyah pengen gabung bersama kita untuk berbicara, kita sambut. Untuk mengkaji ilmu Iya, agama. Betul. Adapun perbedaan-perbedaan karena kita sudah pernah belajar di Turki 4 mazhab, yang mungkin kita anggap mereka mengambil daripada kaulnya mazhab ini, kaulnya imam ini. Tapi yang kita anut ya tetap menurut kita Asy'ariyah, Syafi'iyah. Lebih luas. Betul, lebih luas. Luar biasa. Tidak politik.
Ya, kita politik itu tidak berpolitik. iya. Alhamdulillah. Jangankan Terikat. politik, Wong. Saya tahu dari Ustadz Ali Budi. Betul. Katanya Indomie saja enggak mau konsumsi ya untuk santri ya. Betul. Kita memang fokus kita karena memang kita bertarikat, banyak beberapa hal yang kita agak jaga, Agak khususnya agak makanan ya. wirai lah ya. Iya, jadi contohnya misalnya kalau misalnya daging, ayam, kalau misalnya bukan daripada kita yang nyembelih, itu tidak kami konsumsi. Bukan kita menganggap itu haram, Kan, tapi tapi lebih hati-hati. lebih berhati-hati. Iya. Rifah itu loh, menjaga kehormatan dan Ya, kesucian iman itu loh. ya, jadi salah satunya itu mungkin kalau di kita. Iya. Jadi nggak mengharamkan juga, nggak, maksudnya Enggak, kita lebih hati-hati. hati-hati. Ihtiyat. Karena menghafal Al-Qur'an ya. Ya, menghormati. Iya, Soalnya Al-Qur'an itu suci dan adanya harus suci. betul. Meskipun yang menyampaikan Al-Qur'annya suci, yang disampaikan suci, hadis juga suci kan? Ya. Iya. Tapi kalau yang menyampaikan itu bajunya pakaiannya pakaian nafsu, wah, gak lillah ya. Iya. Ya penerimanya kan juga gimana? Iya, Bingung, betul. membingungkan umat. Jadi gak jelas. Karena harus sesuai, harus tulus lillahi ta'ala. Karena kita yang hal-hal yang agak syubhat, hal apapun itu kita agak jaga, Pak. Iya. Iya. Harus setel sesuai. Contoh ya misalnya berpolitik nggak haram, tapi lebih baik menjaga Iya. karena banyak syubhatnya kan. Iya. Itu udah menjadi mutafakun alaih lah, semua udah sepakat kalau misalnya banyak yang termasuk bisa merusak Iya. agama. abu-abu. Jadi karena halalun udah pasti, Bayyinun. bayyinun, haramun bayyinun, Iya. wa bainahuma syubhatun. Benar. Dan yang lebih mengarah kemana? Syubhat itu lebih ke haram. Sekarang Hmm. makanya kalau kebanyakan orang arif, katanya Gus Mus loh, kalau benar-benar orang itu arif billah, itu kebanyakan itu malah takut kalau dianugerahi rezeki yang berlimpah itu. Mana lebih seperlunya, secukupnya. Soalnya lebih eman, sayang dengan Betul. imannya itu loh, menjaga iman tauhidnya, iman makrifatnya, iman tawakalnya itu, tawakalnya. Nah, kayaknya banyak nyamuk ya. Iya, monggo. Monggo. Lihat itu enggak? Atas ya, saya. Atas sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ya, ini harapan selanjutnya. Selanjutnya. Insya Allah bisa dikembangkan kalau memang kemampuan. Bisa lah. Yang sana termasuk. Kalau yang depan, Oh, yang di itu Musola Nurul Huda itu bagaimana? Untuk yang di Nurul Huda. apa dah? Untuk musolanya kan itu ada masjid, sekarang masjid itu Musola. Musola. Itu apakah masuk ke sini atau beda? Itu masuk sini juga. Wakaf tapi nggak disuratkan ya. Enggak Belum disuratkan. Hmm. Belum. Sampai sekarang belum di sertifikatkan. Jadi nanti untuk kendaraan keduanya itu kita sudah bisa mengambil keputusan mengambil cepatnya. Ya. Jadi kalau di saat ini kan masih insya Allah nanti belum selesai. Jadi tapi setidaknya sudah ada gambaran lah, udah kita foto juga nanti setidaknya yang kita laporkan juga jelas seperti itu. Nanti mungkin bisa by WA untuk selanjutnya hasil musyawarah besok itu bagaimana. Nanti terus tindak lanjut selanjutnya seperti apa nanti bisa kita komunikasi ya. Nanti saya juga nomornya sudah simpan. Mungkin dengan di Semarang nggak mungkin kesini. Nggak mungkin. Kalau pas nggak liburan kayak gini. Ini untuk kumpulnya Banu Muslih, insya Allah besok kita sudah menyiapkan acara doa bersama di musola. Akhirnya cukup sekian dari kita sampaikan. Ya, ada dari pihak keluarga harapan Baru pertama ada. bahkan keberangkatan haji pertama. Jadi kurang lebih yang kami sampaikan, yang kami pahami seperti itu. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf ini. Karena perjalanan pertama yang di
asal sama mereka dulu sama mereka Sultan nanti yang kedua itu dari sana. Tapi Islam di Mekah di sana di Aceh itu Islam itu berjalan sampai ratusan tahun nggak bisa berkembang ke sini. Nggak bisa berkembang di sini. Iya, soalnya di sini ada raja yang kuat, nggak bisa dipengaruhi raja. Jadi nggak bisa dipengaruhi dari sana.